warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uung Susangka dari kelompok 2, peserta PKP tahun 2002. Tokoh yang saya pilih sebagai pemimpin yang menerapkan kepemimpinan pelayanan atau servant leadership adalah Bapak Asep Aang Rahmatullah. Dari si materi Bapak Asep Aang Rahmatullah yang lahir di Karawang pada tanggal 21 Mei 1978 merupakan pribadi dan sosok asli pribumi Karawang. Saat ini beliau menjabat sebagai Kepala BKP SDM dan PLT Bapenda Kabupaten Karawang. Beliau juga dipercaya untuk menjabat sebagai Ketua PSSI Kabupaten Karawang periode 2022-2026, yang mana dalam mengemban tugasnya beliau ingin mewujudkan PSSI Karawang sebagai organisasi dan wadah untuk semua kalangan pecinta sepak bola yang bertekad memajukan persepakbolaan Karawang untuk go nasional dan untuk lebih dikenal lagi di kancah persepakbolaan Indonesia. Dalam kesehariannya beliau mempunyai sikap yang tegas, karismatik, humoris, berdedikasi dalam pekerjaan dan selalu fokus dalam mengatasi suatu masalah dalam bidangnya. Ini bisa dicontohkan apabila beliau memimpin rapat paripurna ataupun rapat dalam intern OPD-nya. Beliau sangat menguasai materi dan menghipnotis audien. Dengan sikap yang humble ini, beliau mudah bergaul dengan semua kalangan dan masuk ke semua golongan dan lapisan masyarakat. Alasan saya memilih Bapak Asep Aang Rahmatullah sebagai servant leadership adalah 1. Mendengarkan atau listening. Servant leader mendengarkan dengan penuh perhatian kepada orang lain, mengidentifikasi dan membantu memperjelas keinginan kelompok, juga mendengarkan suara hati dirinya sendiri. Empati. Bapak Asep Aang pemimpin yang dapat melayani adalah bisa didefinisikan berusaha untuk memahami rekan kerja dan mampu berempati dengan orang lain. Yang ketiga, penyembuhan atau healing. Servant leader harus mempunyai rasa ini karena dapat menciptakan penyembuhan emosional dan hubungan dirinya atau hubungan dengan orang lain, karena hubungan merupakan kekuatan untuk bertransformasi dan berintegrasi. Yang keempat, aspek kesadaran. Sosok Bapak Asep Aang sendiri sangat mampu berada di tahap kesadaran, yaitu dia memahami isu-isu yang melibatkan etika, kekuasaan, dan nilai-nilai, melihat situasi dari posisi yang seimbang dan lebih berintegrasi. Yang kelima, poin kelima, yaitu persuasi. Bapak Asep Aang sendiri merupakan pemimpin yang melayani dan berusaha meyakinkan orang lain daripada memaksa kepatuhan. Ini adalah hal yang paling membedakan antara model otoriter, tradisional, dan servant leadership. Yang keenam, yaitu faktor konseptualisasi. Kemampuan melihat masalah dari perspektif konseptualisasi, artinya berpikir secara jangka panjang atau visioner dalam basis yang lebih luas. Yang poin ketujuh, yaitu kejelian, foresight. Bapak Asep Aang sendiri bisa jeli dan teliti dalam memahami pelajaran dari masa lalu, realitas saat ini, dan kemungkinan konsekuensi dari keputusan untuk masa depan. Yang ke-8, yaitu keterbukaan atau stewardship, menekankan keterbukaan dan persuasi untuk membangun kepercayaan dari orang lain. Yang ke-9, yaitu komitmen untuk pertumbuhan, commitment of growth of people. Jadi
Pak Sepang ini bertanggung jawab dan melakukan usaha dalam meningkatkan pertumbuhan profesional karyawan dan organisasinya. Yang ke-10 itu membangun komunitas, building community, mengidentifikasi cara untuk membangun komunitas supaya lebih kompak dan solid. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.